Pertama itu jelaskan pengertian sejarah menurut bahasa dan menurut para ahli. Sejarah menurut bahasa berasal dari kata syajaratun yang berarti pohon. Lantas mengapa para ahli mengambil kata syajaratun atau pohon itu? Karena awal sejarah itu dia membahas tentang asal atau silsilah. Menurut para ahli, saya mengambil dari tokoh Aristoteles. Aristoteles menjabarkan pengertian sejarah adalah sistem yang meneliti kejadian secara utuh dan tersusun dalam bentuk kronologi. Bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam datang? Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam datang atau biasa kita dengar dengan zaman jahiliyah. Kondisi masyarakat Arab pada saat itu sangat terbilang buruk sekali dan kacau. Pada zaman Arab sebelum datangnya Islam, perbudakan merajalela di mana-mana dan perbudakan merupakan hal yang biasa terjadi. Yang kedua adalah pelacuran. Pelacuran juga merupakan hal yang biasa terjadi di mana-mana. Bahkan banyak perempuan yang dijadikan budak nafsu oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang. Yang ketiga itu perkawinan. Kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang, laki-laki boleh mengawini dua saudara sekaligus, bahkan dia boleh mengawini istri dari bapaknya. Adalah perendahan harga diri wanita. Nah, sebelum Islam datang ke Arab, harga diri wanita itu adalah harga diri yang paling rendah sekali karena wanita sebelum Islam datang dia dijadikan hanya sebagai hawa nafsu, bahkan dia diperjualbelikan. Ketujuh adalah kepercayaan. Sebelum Islam datang ke Arab, kepercayaan masyarakat di sana itu dia menyembah berhala, bahkan dia tidak berpikir sekalipun bahwa berhala yang dia sembah dan ketika dia lapar dia memakan Tuhannya sendiri. Nah, yang terakhir adalah sistem hukumnya. Sistem hukum pada saat Islam belum datang ke Arab, mereka menggunakan sistem hukum adat dan musyawarah antar suku. Jadi ketika ada orang yang melanggar, maka tindak yang akan dilakukan terlebih dahulu adalah musyawarah antar suku ataupun pelaku tersebut dihukum dengan hukum adat. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab sangat banyak sekali kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh umat Islam. Di antaranya adalah yang pertama adalah ekspansi wilayah. Pada saat Khalifah Umar bin Khattab berkuasa, ia berhasil menaklukkan beberapa wilayah, yaitu dari India, sebagian besar Asia Tenggara hingga ke Afrika Utara. Nah, wilayah-wilayah yang berhasil ia taklukkan di antaranya ialah yang pertama Damaskus, Irak, Mesir, dan Yerusalem. Yang kedua adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pada saat Umar bin Khattab, ia membuat tata bahasa Arab untuk digunakan sehari-hari dan menghindari kesalahan dalam membaca dan memahami Al-Quran dan hadis. Ia juga memerintahkan kepada panglima perang untuk mendirikan masjid sebagai pusat tempat beribadah dan pendidikan di setiap wilayah yang mereka taklukkan. Kekhalifahan Umar bin Al-Khattab mulai
mulailah dibentuk kalender Hijriyah yang masih digunakan hingga saat ini. Kemudian yang terakhir adalah pembentukan struktur pemerintahan. Nah, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab barulah terbentuk struktur-struktur pemerintahan, dimulai dari pengadilan, kepolisian, ketentaraan, dan bendahara negara. Perang Siffin adalah pertempuran yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang terjadi di desa Siffin atau Suriah pada tahun 657 Masehi. Perang ini merupakan perang saudara pertama dalam Islam. Nah, yang melatar belakangi terjadinya perang Siffin adalah karena perbedaan pandangan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan tentang penegakan hukuman qisas atau para pembunuh Utsman. Ali berpendapat bahwa hukum tersebut harus ditunda sampai keadaan terkendali, keamanan dipulihkan, dan umat Islam kembali menyatu. Sementara Muawiyah bin Abi Sufyan berpendapat bahwa para pelaku pembunuh Ali harus dilakukan pada saat itu atau dalam kurun waktu secepatnya. Akhir daripada perang Siffin ini yaitu perundingan takhim atas arbitrase, yaitu perundingan untuk mendamaikan keadaan pihak yang bersengketa dengan bantuan penengahan. Apa perbedaan kebijakan politik antara dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah di Damaskus? Nah, perbedaannya itu yang pertama ialah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di dinasti Abbasiyah bercorak monarki, sedangkan sistem pemerintahan di dinasti Abbasiyah bercorak intisab. Kemudian yang kedua adalah orientasi kebijakan. Dinasti Bani Umayyah berfokus pada perluasan wilayah, sedangkan dinasti Abbasiyah lebih berfokus kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Yang ketiga adalah corak pemerintahan. Dinasti Bani Umayyah bercorak murni, sedangkan dinasti Abbasiyah bercorak Persia dan Turki. Keempat adalah perlakuan terhadap mawali. Pada saat dinasti Umayyah, kaum mawali ini menempati titik terendah, sedangkan pada saat dinasti Abbasiyah, kaum mawali tidak dibedakan dalam segi politik apapun. Dia diberlakukan setara dengan kaum-kaum yang lainnya. Sekian tugas dari saya. Saya Indariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.